Kata Allah nikmati, sayangi, silahkan nikmat. Kata Nabi nikmati dunia, senikmat-nikmatnya, senyamannya hidup yang enak, rumah yang nyaman, keturunan yang baik. Tapi sholat, baca Quran, kan kita pulang, dan amal kita yang kita bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Tasil Halsabila dengan NIM 30525095 dari Program Studi Bimbingan Penjualan Islam kelas C dengan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Jawa Tengah. Semoga kalian semua sehat, semangat, dan tetap istiqomah ya dalam belajar dan beribadah. Hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol santai tapi serius nih tentang satu hal yang kita lakukan setiap harinya atau seharusnya kita lakukan, yaitu sholat. Ya, sholat, rukun Islam kedua. Tapi jujur aja, kadang kita pasti ngerasa sholat itu cuma rutinitas. Bangun, wudhu, sholat, capek, sholat, lagi gabut, sholat. Tapi pernah gak sih kita mikir, kenapa sholat itu wajib banget? Kenapa 5 waktu? Kenapa harus khusyuk? Yuk kita bahas bareng-bareng dari sisi syariat, spiritual, sampai dakwah. Tenang, aku bakal pakai bahasa yang ringan dan relate sama kehidupan kita. Jadi yang pertama, apa itu sholat? Secara bahasa, sholat itu artinya doa. Tapi secara istilah, sholat adalah ibadah yang punya gerakan dan bacaan tertentu, dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat itu bukan cuma formalitas, tapi bentuk nyata dari pengakuan kita bahwa Allah itu satu dan kita tunduk kepadanya. Kata Waryono Abdul Ghafur, sholat itu manifestasi tauhid dalam tindakan nyata dan berulang setiap hari. Jadi bukan cuma teori, tapi aksi. Allah nyuruh kita sholat bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh. Nih beberapa ayat yang powerful banget. Yang pertama, potongan ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, ada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Qad aflaha mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Yang ketiga, ada Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi salat itu bukan cuma ibadah, tapi juga filter hidup. Kalau salat kita benar, insya Allah hidup kita itu jadi lebih bersih dan terarah. Selanjutnya kita bahas hadis tentang salat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, salat itu fondasi utama dalam Islam. Tanpa salat, bangunan iman kita bisa runtuh. Salat menurut mazhab. Menurut Mi'maizah, semua mazhab sepakat bahwa salat punya rukun-rukun wajib. Ada niat, takbiratul ihram, berdiri kalau mampu, baca Al-Fatihah, rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, salam. Tanpa rukun-rukun ini, sholat kita bisa batal. Jadi penting banget buat kita tuh belajar tata cara sholat yang benar. Imam Al-Ghazali bilang, sholat itu bukan cuma gerakan fisik, tapi perjalanan ruhani menuju Allah. Ada 6 hal yang bikin sholat kita diterima. Yang pertama itu hadirnya hati, pemahaman, pengagungan, rasa takut, harapan, dan rasa malu. Bayangin kalau kita sholat dengan hati yang hadir, paham maknanya, dan merasa malu di hadapan Allah, sholat kita itu bakal jadi momen healing spiritual yang luar biasa. Sholat itu bukan cuma urusan pribadi. Dalam dakwah,
dakwah, ngajak orang sholat berarti ngajak mereka buat kenal sama Allah, buat disiplin, sama buat punya kontrol diri. Sholat itu titik awal pembinaan spiritual. Dari sholat kita belajar tanggung jawab, ketenangan, dan kesadaran sosial. Dakwah sholat adalah dakwah kepada tauhid, pengendalian diri, dan ketakwaan. Kesimpulannya, teman-teman, sholat itu bukan beban. Sholat itu hadiah dari Allah. Sholat itu bukan sekedar gerakan, tapi komunikasi langsung sama Allah. Sholat itu bukan rutinitas kosong, tapi pengingat bahwa kita punya tujuan hidup. Yuk, mulai sekarang kita sholat dengan hati, bukan cuma karena kewajiban, tapi karena cinta, karena kita butuh Allah, karena kita mau jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah dengerin dakwah ini, semoga bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Jangan lupa share ke teman-teman dan semoga sholat kita makin berkualitas, makin khusyuk, dan makin bikin kita dekat sama Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.